Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nainunis Mutawakilah, NIM 200302224 dari jurusan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, yaitu yang pertama, capaian paradigma pembangunan bidang politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan sebagai Pancasila yang bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Implementasi sosial politik Pancasila adalah yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial. Yang kedua, menjadi demokratis. Yang ketiga, yaitu melaksanakan keadilan sosial dan penentu prioritas kerakyatan. Yang keempat, yaitu menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan. Yang kelima, yaitu tidak dapat atau tidak nilai-nilai sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, capaian paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi di Indonesia. Intinya, pembangunan sistem Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu paradigma sebagai pembangun bidang sosial budaya. Pembangun sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial ini atau sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Yang keempat, yaitu capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang berisi bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada filsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin ketuhanan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, capaian paradigma pembangunan bidang hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat atau tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Indonesia memiliki 3 peraturan konstitusi, yaitu yang pertama, perlindungan HAM. Yang kedua, Indonesia negara yang mendasar. Yang ketiga, yaitu pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Yang keenam, capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama berspesifik pada Piagam Madinah. Pada intinya, Piagam Madinah berisi yang pertama, meskipun terdiri dari banyak suku, semua umat Islam adalah satu komunitas atau ummatan wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama agama Islam satu dengan yang lain didasarkan pada prinsip-prinsip di bawah ini atau yang akan saya bacakan tak lagi. Yang pertama, yaitu bertetangga yang baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, saling menghormati serta kebebasan beragama. 5 prinsip tersebut mengisyaratkan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan suku dan agama. Yang kedua, yaitu adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, yaitu capaian paradigma pembangunan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sains atau IPTEX.
Pengetahuan dan teknologi secara sains atau IPTEX, tujuan dari IPTEX tersebut adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Yang ke-8 yaitu mekanisme atau prosedur rencana pembangunan menengah nasional atau RPJMN dilakukan dengan yang pertama, menyiapkan rencana awal pembangunan, yang kedua, penyiapan rencana kerja, yang ketiga yaitu musyawarah perencanaan pembangunan, yang keempat yaitu penyusun rencana akhir rencana pembangunan. Dari semua yang telah saya baca ini, kalian kalau ingin lebih jelasnya bisa dibaca di buku atau mungkin ada e-booknya tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2017, yaitu Pendidikan Pancasila UNESA yang diciptakan oleh universitas kami. Itu saja yang dapat saya bacakan dari capaian yang telah saya rangkum ini. Terima kasih telah menyempatkan untuk membaca. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.